Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi bersama podcast Majalah Narwastu. Di kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang bersama dengan pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu. Kita akan berbicara tentang pengalaman beliau yang pada September 2005 yang lalu beliau diundang menjadi salah satu narasumber di acara Trans TV dengan program Nilai Kehidupan yang diasuh oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang juga dikenal sebagai pendeta yang cukup populer di Indonesia sekaligus Ketua Umum Sinode GBI. Dia dikenal sebagai seorang gembala di Gereja GBI di Bandung dan juga pemimpin atau rektor STT Karisma di Bandung. Kita juga akan berbincang dengan Bang Jonro mengenai program tersebut yang disiarkan secara nasional oleh stasiun televisi Trans TV. Kita akan menyapa Bang Jonro. Shalom Bang Jonro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Oke Bang, kita tahu sama-sama bahwa acara tersebut sudah terjadi 18 tahun yang lalu, di bulan September 2005. Mungkin Abang juga bisa cerita kepada para sahabat dan pendengar podcast Majalah Narwastu, bagaimana Abang bisa diundang menjadi salah satu narasumber di program televisi tersebut yang diasuh oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Bang. Ya, terima kasih Timothy. Para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Jadi ini mengingat kembali pengalaman atau testimoni waktu pernah diundang sebagai salah satu narasumber di program acara Nilai Kehidupan yang disiarkan di TV nasional, Trans TV, waktu itu pada September 2005 oleh seorang teolog, tokoh gereja, yang saat ini dikenal Ketua Umum Sinode Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ketika saya diundang sebagai narasumber di situ Timothy, beliau belum Ketua Umum Sinode GBI ya, tapi dikenal seorang pendeta yang cukup populer waktu itu, memberikan siraman-siraman rohani di televisi seperti Trans TV, juga menulis di berbagai media massa Kristiani, juga waktu itu dikenal sebagai pendiri dan rektor Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung. Jadi berbicara tentang pengalaman di sini, ya saya cukup beruntung, bersyukur kepada Tuhan ya, bisa berkesempatan tampil di sebuah TV nasional waktu itu dengan program Nilai Kehidupan. Waktu itu disebut program Nilai Kehidupan karena memang banyak di situ ditampilkan tokoh-tokoh yang dianggap inspiratif dan bisa memberikan nilai dalam kehidupan baik di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Saya waktu itu diundang sebagai narasumber bersama seorang pimpinan radio bernama Radio Dios di Bandung, Bang Noldi Kambe, saya masih ingat namanya. Kemudian kami waktu itu taping atau rekaman waktu itu di Bandung pada September 2005. Waktu itu topik yang kami bicarakan adalah media Kristen dalam memberitakan kabar baik dan mempersatukan warga gereja dari berbagai denominasi. Dan waktu itu topik ini cukup menarik karena waktu itu ada dari media cetak, waktu itu saya yang mewakili dari media cetak, Majalah Narwastu. Kemudian ada dari pimpinan radio di Bandung, yaitu Noldi Kambe. Begitu, Timothy. Oke, tadi Abang juga menyinggung bahwa ada narasumber lain. Kemudian di program televisi tersebut, apa yang dibicarakan, Bang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, topiknya itu media Kristen dalam memberitakan kabar baik dan mempersatukan warga gereja. Waktu itu di pengantar, saya masih ingat, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham menyampaikan dalam paparan awal bahwa saat ini kehidupan masyarakat kita begitu banyak menghadapi pergumulan, ya, di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, profesi, dan berbagai macam sektor kehidupan lainnya. Disinilah kita butuh kabar baik. Kabar baik yang dimaksud di sini adalah kedamaian, kerukunan, keadilan, kesejahteraan,
dan kabar baik itu hanya bisa didapatkan di Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan kabar baik itu, media Kristen juga itu adalah bagian dari untuk menyampaikan kabar baik. Jadi seperti majalah kita ini menyampaikan kabar baik, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang yang merasa bebannya berat, yang letih lesu. Itulah salah satu fungsi media untuk memberikan kelegaan, memberikan kesejahteraan, sukacita, atau katakanlah sesuatu yang bermanfaat untuk meringankan beban dari setiap orang yang membaca. Jadi melalui bacaan-bacaan yang kita tampilkan di majalah Narwastu, kita ingin para pembaca tersebut itu kita tidak tahu dari sinode mana aja atau dari berbagai denominasi, kita harapkan mereka mendapatkan kelegaan, mendapatkan sukacita, merasakan kabar baik. Karena tulisan-tulisan yang kita tampilkan di Narwastu itu adalah testimoni, kesaksian dari banyak orang, baik pimpinan gereja, baik aktivis gereja, kaum awam, profesional, pengusaha yang merasa mendapat pemulihan atau katakanlah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kesaksian-kesaksian seperti itu ya dikategorikan sebagai kabar baik yang dibaca banyak orang. Bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita tampilkan di majalah Narwastu dalam bentuk kesaksian-kesaksian yang kita angkat dari narasumber, itu yang kita tampilkan di majalah Narwastu. Itu dari media cetak. Kemudian dari pimpinan Radio Dios, waktu itu disampaikan juga bagaimana radio itu bisa menyapa para pendengarnya itu, apakah dia sedang berada di kendaraan, di rumah, atau sedang berada di sebuah acara melalui siaran radio. Walaupun hanya waktu itu melalui suara ya, agak beda dari siaran televisi. Kalau siaran televisi kan audio visual. Sementara kalau radio itu hanya bisa kita dengarkan melalui suara, pesan, atau kabar baik yang disampaikan dari media tersebut. Begitu, Timothy. Oke, Bang. Tentu tampil di layar kaca dalam hal ini televisi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi sangat sulit untuk bisa tampil di televisi. Lalu, bagaimana perasaan Abang sendiri pada waktu itu bisa tampil di sebuah program acara di televisi nasional yang pasti ini disiarkan secara nasional, Bang? Ya, terima kasih, Timothy. Sebelum masuk ke situ, saya akan menyampaikan ini dulu ya. Jadi dalam kesempatan itu juga saya sampaikan waktu ditanyakan oleh host Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, apa sebenarnya fungsi media cetak yang saat ini? Saya secara umum menyampaikan bahwa fungsi media itu secara umum pertama memberikan informasi, memberikan hiburan, memberikan nilai-nilai pendidikan atau edukasi, kemudian sebagai kontrol sosial. Dan yang terakhir itu adalah membentuk opini publik atau gagasan yang baik, yang positif kepada masyarakat, terutama umat Kristiani. Jadi fungsi media inilah yang kita lakukan, yang kita perankan sebagai media cetak waktu itu. Karena waktu itu, Timothy, media sosial belum seperti sekarang ini begitu rame, begitu masif. Waktu itu baru media cetak yang waktu itu lebih menonjol. Itu tahun 2005. Kemudian waktu itu ditanyakan juga oleh Pak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, bagaimana Narwastu memainkan peran dalam menyuarakan kabar baik. Saya katakan begini, media cetak ya hanya melalui surat pembaca yang ditulis oleh pembaca itu pun bisa memberikan sukacita yang luar biasa. Waktu itu saya sampaikan juga kesaksian dari majalah Narwastu. Waktu itu ada pembaca kita yang mengirim surat pembaca ke kita karena dia seorang hamba Tuhan di sebuah daerah di kawasan Lampung, menulis surat ke kita tentang kesulitannya untuk menjangkau jemaatnya, karena dia untuk menjangkau jemaatnya bisa 5 km jalan kaki. Waktu itu pergumulannya dia ingin punya motor. Nah, waktu itu kita kasih jalan keluar ketika dia bertelepon, coba Bapak sampaikan keluhannya, apa kesulitan yang dialami, alamatnya di mana, nomor kontak yang bisa dihubungi, kemudian nanti tolong Bapak cantumkan nomor rekening di surat pembaca itu. Nah, begitu surat pembaca itu kita muat di majalah Narwastu, apa yang terjadi? Ya,
ternyata ada pembaca yang memberikan sumbangan, akhirnya dia bisa memiliki motor. Dan inilah kabar baik, artinya melalui media, banyak orang yang memberikan atensi atau perhatian kepada dia, sehingga hamba Tuhan ini pun dalam menjalankan perannya, memiliki motor, bisa menjangkau jemaatnya yang cukup jauh dengan lebih mudah melalui kendaraan bermotor. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu saya sampaikan juga yang pernah kita alami di majalah Narwaktu, ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan, terutama untuk mengadakan penginjilan di berbagai daerah. Sementara mereka mengalami kekurangan dalam hal dana, karena mereka melakukan penginjilan di daerah-daerah yang susah dijangkau dengan kendaraan. Mereka harus naik perahu karena melalui sungai-sungai, kali-kali. Kemudian mereka masuk hutan. Sementara ini kami membutuhkan dana. Waktu itu ada hamba Tuhan yang waktu itu kita tahu, walaupun hamba Tuhan ini juga seorang pengusaha, dia waktu itu pernah menyampaikan ke kami, kalau ada hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan, bisa kami dikontak. Nah, nomor kontak hamba Tuhan yang ingin memberikan bantuan ini, kami berikan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Akhirnya mereka berkomunikasi, jadi kami mediasi, akhirnya mereka bertemu, hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan ini dibantu. Nah, inilah kabar baik. Artinya melalui media kita bisa mempersatukan orang yang membutuhkan bantuan dengan orang yang ingin dibantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sampaikan juga waktu itu dalam perbincangan di Transip itu, media Kristiani juga mempersatukan warga gereja dari berbagai sinode atau denominasi. Karena pada saat itu selalu kita tampilkan, misalnya ada pimpinan dari HKBP, ada pimpinan dari GKI, ada pimpinan dari GPIB, termasuk gereja-gereja yang lain, apakah itu Katolik, tokoh-tokoh Katolik kita tampilkan. Jadi di sini semua pimpinan gereja bisa saling melihat apa pemikiran, apa kerinduan, apa gagasan dari pimpinan-pimpinan gereja tersebut. Jadi ketika mereka misalnya dipertemukan, seperti kita pertemukan ketika ada acara Natal dan Tahun Baru Majalah Kristiani setiap awal tahun, mereka bisa bertemu. Itulah salah satu fungsi media, bagaimana mempertemukan atau mempersatukan tokoh-tokoh gereja dari berbagai denominasi. Itu waktu yang saya sampaikan. Kemudian tadi kalau bicara soal perasaan, ya saya harus sampaikan apa adanya. Saya jujur ya, bangga juga waktu itu. Saya waktu itu cukup terkejut ketika diminta sebagai narasumber di program Nilai Kehidupan yang disiarkan Trans TV, sebuah TV nasional. Ya saya cukup merasa diapresiasi ya, karena itu kesempatan saya untuk menyampaikan pemikiran, kami bisa mempromosikan nama majalah juga ke publik. Dan itu ternyata didengar banyak keluarga kami, orang di gereja kami, kemudian teman-teman dari media Kristen juga ada yang mendengar siaran itu dan mereka memberikan apresiasi. Dan saya bersyukur, dan sekiranya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham mendengarkan siaran kami ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rubin Adi Abraham yang waktu itu telah memberikan kesempatan kami bisa siaran di acara program Nilai Kehidupan di Trans TV. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, beliau pada 2018 termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwaktu. Beliau pada 2018 terpilih sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia GBI, dan pada 2023 yang lalu terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum Sinode GBI. Kiranya Pak Pendeta Rubin Adi Abraham yang mendengarkan siaran ini, kiranya selalu sehat, diberkati Tuhan. Dan sekali lagi, mungkin pada saatnya nanti kita juga boleh bicara di televisi dan kita bisa berdiskusi tentang media. Saya kira demikian, Timothy. Oke, Bang, terima kasih atas pengalaman yang boleh dibagikan kepada seluruh sahabat majalah Narwaktu. Kiranya juga ini bisa menjadi kesan yang menarik untuk teman-teman media yang lain, bahwa media
juga harus mempersatukan bahwa media juga harus menjadi kabar baik sesuai dengan tagline majalah Narwastu adalah menyuarakan kabar baik. Demikianlah para sahabat Narwastu, bincang-bincang kami dengan pemimpin umum, pemimpin redaksi majalah Narwastu yang juga lulusan dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta Fakultas Ilmu Komunikasi. Kiranya juga Tuhan memberkati kita selalu dan kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan buat sahabat Narwastu sekalian. Demikianlah podcast Narwastu. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu dan Tuhan memberkati kita semua. Ya.